Jiwa-jiwa yang berlari mencari jati diri, masuk mengucur ke muara kedewasaan. Katon pun merasakan kegundahan hati, manakala jiwa seninya semakin kencang mendayung hati. Saat itu, yang terpikir dalam benak dan yang terasa dalam hati hanyalah butiran seni yang semakin lama semakin mengkristal. Kilau kristal jiwa kesenimanannya memancar menerangi hari-harinya. Meski sang ayah memandang sebelah mata, meski semua orang masih setengah hati menatah kepercayaan padanya, namun Katon terus berlari menjemput impiannya. Ternyata di hati saya ada pikiran lain. I will show you something one day. Ke kakak-kakak saya, lucunya gitu. Karena dia nggak pernah ngajarin saya main gitar juga. Kakak-kakak saya jago main gitar. Jadi saya malam-malam kalau kakak saya udah tidur sebelum ini, saya ambil gitarnya, saya pelajarin apa yang dia mainin. Saya gambar jari-jari kakak saya di fret yang mana. C itu telunjuknya mencet mana, ya kan? Jari tengahnya mencet mana. Zaman itu nggak ada buku tentang cara membaca. Masih belum canggih Indonesia, buku nggak ada yang kayak gitu. Itu saya gambar mbak, satu-satu. Ini C, ini G, karena kakak saya nggak ajarin. Lucunya jadi pas saya ingat banget saya mempunyai resolusi dalam hidup saya. Kelas 5 SD. Menjelang saya masuk SMP berarti, setahun sebelum SMP. Saya sudah punya resolusi, kelas 1 SMP nanti saya harus udah paling jago main gitar di SMP saya. Karena menurut saya itu sebuah talent yang mungkin membuat saya akan beda sama orang lain. Nggak tahu tiba-tiba ada resolusi dalam diri saya begitu sebagai anak kecil. Terus yang kedua, Tuhan, kalau saya boleh meminta, saya cita-citanya tidak mau jadi ABRI. Tapi saya mau nyanyi-nyanyi aja. Karena kayaknya apa yang ibu saya ajarin ini membuat saya nyaman dan enak. Masuklah saya di SMP. Saya pikir di SMP pasti orang semua sudah punya skill yang bagus-bagus. Karena kan saya lihatnya kakak saya terus. Saya sering main gitar, ternyata saya benar, saya yang paling jago. Jadi setiap istirahat main, saya duduk di bawah ring basket, saya mulai main gitar. Saya baru ingat pas saya mulai main gitar, saya sejak kelas 4 SD saya punya lagu sendiri. Nah waktu saya SMP, lagu-lagu itu saya bawain kalau di bawah ring basket. 1 orang datang, 2 orang datang, teman-teman datang, 3 orang. Lagu apaan sih? Gitu. Lagu gue sendiri gitu. Kok gue belum pernah dengar? Ya gimana lo pernah dengar, cuma gue nyanyiin sendiri. Tapi enak juga Ton. Boleh nggak gue ikutan nyanyi? Boleh. Minta syairnya dong. Mereka nyatet satu-satu semua syairnya di buku. Lucu banget. Dalam 1 tahun saya udah punya 10-20 orang fans saya yang di bawah ring basket. Dan dia senang lagu saya dan apal semua lagu saya. Ya Katonnya memang harus sekali. Jiwa seninya kalau menurut saya dalam sekali. Jadi kalau saya datang ke sana mesti sedang sibuk dengan itunya, mengarang lagu atau itu. Dan saya juga ya sedikit belajar juga dari dia. Saya ingat lagi, 1 SMP itu saya membuat 1 resolusi lagi. Alangkah indahnya ya kalau bisa bekerja dengan seperti ini. Nyanyi, orang lain suka lagu kita, dan one day mungkin bukan cuma 10 orang, bisa 1000 orang, bisa 1 juta, bisa jutaan orang suka lagu saya. Itu yang ternyata kalau hari ini saya melihat ke belakang, hidup saya itu udah saya putuskan satu-satu waktu saya kecil. Dalam pengembaraan seninya, Katon akhirnya menemukan sebuah jawaban bahwa seni bukan sekadar warna atau kisah yang menyelimuti kehidupan manusia. Buat Katon, seni adalah pilihan hidup yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Ketetapan hati Katon makin tak tergoyahkan. Ia semakin yakin seni bakal menjadikannya sempurna sebagai manusia yang berkarya. Ketika ayahandanya bercerai dari sang ibu, maka di sisa hati yang tercabik, Katon melarikan kegundahan hatinya dengan bermusik dan bernyanyi. Oh itu ditegur, gak boleh. Justru itu, makanya kamu gak bisa jadi orang gitu. Gak bakal sukses kamu jadi musisi. Saya ingat sekali, 1 hari ketika kami sudah berdamai, saya sudah menjadi Katon yang sekarang.
Saya ingat banget ayah saya datang ketuk pintu rumah, terus saya peluk dia. Terus dia sambil ketawa-tawa bilang, kamu konsisten ya orangnya. Maksudnya konsisten apa? Kamu konsisten, kamu sampai sekarang nggak suka bangun pagi. Bangun siang terus tapi kamu sukses katanya. Jadi saya ketawa. Karena itu juga bagian dari diri saya yang saya bilang sama ayah saya waktu itu. Papi ini loh nggak bisa lihat orang mau tidur sampai siang katanya. Hari Minggu pun harus bangun pagi, gue bilang gitu. Jadi sempat kita debat soal gitu loh waktu saya SMP kalau nggak salah. Tapi akhirnya kita jadiin joke gitu. Dan saya juga masih ingat orang terakhir yang ditemui ayah saya sebelum beliau meninggal di keluarga adalah saya. Waktu itu saya mau berlibur ke Jerman, ke rumah mertua saya sama Ira dan anak-anak. Sebelum saya berangkat tiba-tiba ayah saya datang, peluk saya, terus bilang pulang dari Jerman kita makan barbecue ya, favorit aku. Kamu kan pernah bawa ke situ, aku seneng banget deh. Please bring me there, bawa saya ke situ lagi gitu. Boleh pap, kita janjian ya. Terus kita salaman, saya pamit. Begitu saya sampai Jerman, 2 hari kemudian saya pergi ke satu kota kecil yang jauh, nggak ada airport. Ayah saya meninggal di Jakarta. Pesan terakhirnya itu, kalau pulang dari Jerman nanti kita makan barbecue. Lucunya itu pesan terakhir, baru saya ingat. Nggak ada yang lain gitu. Setamat SMA, Katon diadang sakit, hingga tak bisa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Setahun ia menggelandang bersama mimpi-mimpinya, hingga terdampar dalam sebuah realita yang disebut pengangguran. Namun, ketetapan hati Katon untuk berkesenian tanpa disengaja membawanya pada sebuah kenyataan. Di sebuah rumah, di sebuah tempat yang dihuni seorang gadis cantik, di sanalah Katon menemukan sebuah jalan untuk menyongsong pekerjaan. Katon yang biasa nongkrong dan genjreng-genjreng dengan gitarnya adalah sebuah pesona bagi keluarga sang gadis. Hingga ia ditawari pekerjaan oleh ayah sang dara untuk mengikuti tes menjadi pramugara. Apa yang terjadi? Tamat SMA, kebetulan saya udah gak punya bapak lagi. So, hidup adalah pilihan saya. Karena bapak saya sudah hidup dengan keluarga lain. Ibu saya udah bilang, Mami sudah selesai tugasnya, so sekarang kamu SMA, coba deh temuin jalan hidup kamu. Lewat karena saya bisa nyanyi, saya dapat kerjaan. Baru saya ingat. Jadi setiap malam minggu seorang Katon yang pengangguran ini sering nongkrong di rumah salah satu orang cewek cakep. Tapi cewek cakep ini nggak punya pacar, jadi senengnya ditongkrongin cowok-cowok banyak. Ada 6 orang cowok yang nongkrongin dia. Dari 6 orang cowok ini semua berteman, termasuk saya. Tapi yang bisa main gitar cuma saya. Setelah saya main gitar di rumahnya, bapak ibunya dengar saya, mereka ketawa-tawa. Apalagi begitu saya nyanyiin lagu saya sendiri yang saya ciptain dari SMP. Lama-lama keluarga itu mulai ngefans sama saya, bisa nyanyiin semua lagu-lagu saya juga. Jadi bukan si cewek itu aja, kakaknya juga bisa, adiknya juga, bapak ibunya juga. Saya satu-satunya yang pengangguran di malam minggu itu. Lama-lama si bapak ini gemes, Mas kamu nggak mau kerja ya? Kerja apa bapak? Kita manggilnya bapak. Kerja apa bapak? Kerja aja lah mas, nanti jadi punya uang. Punya uang nanti bisa beli ini, beli ini, beli ini. Kalau yang ini kan pada kuliah di sekolahin orang tuanya. Kalau mas kan enggak. Jadi mas dulu punya pengalaman hidupnya. Boleh juga deh pak, kerja di mana? Oh, pak kasih tahu ya. Tapi ini pembukaan intern, hanya buat keluarga. Kerja di Garuda Indonesia. Itu gara-gara bisa nyanyi. Kamu kelihatannya mas orangnya seneng gitu. Cheerful, cocok tuh kamu jadi cabin crew, flight attendant. Enak kok kerjanya jalan-jalan mulu. Ternyata bapak ini saya baru tahu dia seorang pilot Garuda. Oke pak boleh, saya ketemu sama siapa? Kamu ketemu sama bapak ini saya kasih memo. Saya kasih memonya ke bapak itu. Oh keluarganya pak ini ya, saya nggak boleh sebutin namanya. Boleh, ikutin tes ya. Saya ikutin tes semua. Saya lolos ikut tes. Akhirnya saya punya pikiran. Saya punya uang ini lebih enak. Sekarang buat kesenangan saya.
saya mau rekaman.